Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sudah terhubung bersama kami melalui via telepon ada Bapak Wilson L. Sitompul yang merupakan teknikal analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Wilson, apa kabar Pak? Halo, halo Pak, apa kabar sehat? Apa kabar? Kabar baik juga Pak Wilson, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Wilson, 6.400 tampaknya di penutupan di sesi kedua cukup kokoh ini dari level psikologis baru dan ini merupakan level tertinggi tampaknya semenjak pandemi COVID-19. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini kalau kita kombinasikan dengan sentimen yang berkembang, Pak Wilson? Oke, jadi kalau kita lihat menarik ini ya Mas, kita strong banget ISG indeksnya ini sebenarnya lebih ke cenderung katalis positifnya banyak di market seperti kayak yang paling pertama itu ya January effect gitu ya Mas ya. Jadi kita ngeliat itu sudah berasa banget January effect-nya dari awal gitu ya, dari awal tahun itu net asing gitu ya. Mereka melakukan net buy di bursa kita gitu berturut-turut gitu. Bahkan 2 hari yang lalu sampai 2,5 triliun seperti itu. Jadi ya mereka pasar melihat optimisme gitu. Karena yang pertama vaksinasi juga di Indonesia udah mau akan mulai gitu, which is hari ini ya tanggal 13 Bapak Presiden sudah divaksin gitu. Dan juga kalau kita ngelihat harga-harga komoditas yang semakin meningkat gitu, seperti nikel gitu, oil juga cenderungan naik dan juga yang dilupakan coal, batu bara. Karena kalau terakhir kita lihat, kita dengar berita bahwa di China mereka kekurangan pasokan batu bara gitu yang sempat terjadi pemadaman di China sana gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu dan juga banking kita jangan dilupakan juga seperti kayak Bank BCA udah all time high kemarin sempat menyentuh level tertingginya. Dan yang BBCA merupakan yang memiliki kapitalisasi terbesar yang merupakan penggerak bursa seperti itu. Jadi secara sentimen masih sangat positif meskipun kasus corona itu semakin hari semakin bertambah ya, mencapai rekor tertinggi sekitar 10.200 beberapa yang lalu, tetapi indeks kita tidak terlalu terpengaruh gitu, seperti itu. Tetap melanjutkan kenaikannya. Ini artinya apa? Artinya kepercayaan investor itu terhadap pemulihan ekonomi itu sangat-sangat kuat gitu Pak. Jadi kita melihat tren ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama lah selama tahun ini seperti itu. Pak Wilson, yang menarik adalah saham-saham yang ada di sektor farmasi Pak. Tampaknya hari ini anti klimaks Pak Wilson. Justru mengalami tekanan yang cukup dalam di tengah vaksinasi perdana dilakukan hari ini. Iya. Ini emang benar-benar irasional sebenarnya kalau to be honest gitu, karena emang harusnya positif gitu ya. Tetapi kalau di pasar saham kita ngeliat itu orang-orang itu lebih cenderung buy on rumor dan sell on news gitu. Ketika newsnya udah muncul gitu ya, Bapak Jokowi udah divaksin, ya udah the party is over gitu, udah selesai partinya, pesta udah selesai. Mari kita jual semua saham, kita udah TP, udah banyak karena dari kemarin-kemarin itu udah diakumulasi gitu ya dari bulan November, Oktober gitu ya, Desember ketika wacana vaksinasi orang-orang udah pada beramai-ramai berbondong-bondong membeli gitu. Ketika Pak Presiden divaksinasi, mereka anggap it's over gitu, udah selesai semuanya, mari kita take profit gitu seperti itu. Jadi ya buat investor baru pasti kebingungan gini, ini kenapa kayak gini gitu. Harusnya dong sahamnya naik gitu, harusnya kayak auto reject atas ARA, tapi malah hari ini kenyataannya ARB gitu ya. Secara teknikal Pak Wilson, dengan koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua, sudah disarankan buyback kembali tidak Pak untuk beberapa saham farmasi yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam? Sebenarnya kalau kita melihat trennya memang masih uptrend gitu, tetapi untuk sentimennya untuk sekarang itu karena orang-orang masih tekanan jualnya masih tinggi, jadi kita let it flow dulu lah, tunggu reda dulu lah tekanan jualnya gitu. Jadi kita bereaksinya jangan mendahului pasar gitu, kita lihat dulu apa yang terjadi untuk besoknya gitu. Kalau misalnya masih ARB lagi biarin aja dulu sampai ada perlawanan. Ya perlawanannya kalau kita lihat dari technical analysis itu adalah candle-nya udah mulai hijau gitu, ARB-nya udah berkurang lagi gitu. Ini berlaku untuk semua dari beberapa formasi yang hari ini koreksi cukup dalam. Beberapa formasi. Karena semuanya bisa dibilang kayak yang paling digadang-gadang tuh kayak KF gitu ya, Kimia Farma, INAF, dan juga IRA yang paling banyak dikejar para investor gitu, semuanya akhir ini auto reject bawah gitu. Jadi itu mending besok jangan langsung beli di harga sekarang gitu. Kenapa? Karena bisa aja harga sekarang turun lagi besok gitu kan, kita nggak tahu. Karena
tekanan jualnya masih belum reda karena orang pada ketakutan, panik selling Ya. semua gitu. Ketika lagi panik selling ya kita jangan ikut beli gitu. Nanti tunggu aja Baik, tunggu Pak reda Wilson sedikit. sudah ada penelpon yang masuk Pak, kita akan coba sapa terlebih dahulu Pak Wilson. Halo, dengan Iya, siapa boleh, di mana? Selamat sore Pak David, Giantoro Bandung Pak. Baik, sudah ada Pak Wilson, Pak Giantoro, silakan Iya. Pak. Selamat sore Pak Wilson. Saya mohon Halo, Pak. bantuan analisa untuk saham AISA, Iya. BLMS sama Friend Pak untuk sampai akhir bulan ini Pak. Pak Giantoro seperti biasa Pak, yang prioritas ini Pak Giantoro Ya. dua saja Pak. Iya, AISA sama BRMS Pak. Ambil posisi di berapa Pak Giantoro? AISA di 412, Oke, BRMS di 85 baru ambil hari ini Pak. 85 ya. Iya. Oke, jangka pendek ya Pak Giantoro. Iya, sampai akhir bulan Pak. Baik, terima kasih Ya, Pak Giantoro terima sudah kasih. berpartisipasi. Selamat sore, Pak. Iya, ada Aisyah 412, BRMS di 85. Sebelum kita jawab pertanyaan Pak Giantoro, Pak Wilson, untuk Antam seperti apa? Dan kebetulan juga listed Komoditi Update kita hari ini setelah BBCA menyentuh level harga tertingginya di sepanjang masa, diikuti oleh Antam. Dari sisi valuasi dan strategi tradingnya, Pak Wilson. Oke, kalau dari sisi Antam, ini kita lihat emang sebenarnya kalau dari sisi valuasi fundamentalnya udah sangat-sangat mahal ya Mas ya. Tapi kalau dalam seksi technical analisisnya itu masih menarik gitu. Kenapa? Karena trennya belum patah gitu. Jadi tekanan belinya masih benar-benar tinggi gitu. Jadi ya udah selama trennya belum patah, the trend is our friend gitu. Jadi kita ikutin aja alurnya gitu ya. Jadi selama dia belum pernah ARB gitu ya, ini kan belum pernah ARB sama sekali gitu, strong banget gitu. Jadi ya udah ada trend. Kita nggak tahu sampai berapa itunya kenaikannya karena di all time high-nya itu dia pada tahun 2008 ya, 2008 itu sekitar dia 4.400-an gitu ya, all time high-nya Antam gitu. Bukan tidak mungkin Antam bisa menembus all time high-nya kayak gitu. Itu waktu yang akan membuktikan dengan katalis positif yang seperti dari pergerakan harga nikel yang naik gitu, dan juga era mobil listrik yang baru saja mau dimulai seperti itu. Jadi euforia ini masih akan terus berlanjut gitu. Ya, kita nggak tahu pucuknya di mana. Jadi untuk teman-teman yang punya ya udah di sini dikit aja, yang belum punya juga masih bisa beli sebenarnya, tapi harus pasang support dan resistennya Pak Wilson. bagus. Nah, support resistennya kalau buat Antam ya, ini saya cek dulu. Untuk supportnya yang paling terdekat adalah sekarang di 6.640 seperti itu. Sorry, 2.640 untuk Antam gitu. Kalau dari resistensinya sendiri sebenarnya udah ketembus semua ya resisten yang minor-minornya seperti itu. Jadi kalau kita bisa tarik pakai Fibonacci ya untuk menemukan resistensinya di sini. Oke. Di berapa Pak? 2640 support resistennya? Ya. Resistensinya ada di berapa? Hari ini Antam 3.000 mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di berapa Pak Wilson? benar. Ada di 3.400 sekitar situ Pak. Baik, Jadi, 3.400 resistennya. support Iya, 2640, kemudian resistennya ada di 3.400, masih ada ruang penguatan dari Antam. Kita akan jawab pertanyaan Pak Giantoro yang sudah berpartisipasi di line telepon tadi, Pak Wilson. Aisyah Pak di 412, analisis Anda untuk Aisyah. Oke, jadi Aisyah ini sebenarnya overallnya downtrend, tetapi dia sekarang udah memasuki fase yang cukup bagus, yaitu fase uptrendnya. Karena ini membentuk yang namanya swing high seperti itu Pak ya. Jadi dia higher high, higher low, dan juga higher low. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu tanggal 11 Januari naik 10% gitu. Ini adalah tanda pola akumulasi seperti itu. Ada pola bullish engulfing seperti itu Pak ya kalau dari seksi teknikalnya. Nah sekarang dia koreksi sekitar minus 0,5%. Jadi bapaknya tadi bilang dia ngambil di harga sekitar 412 gitu ya. Which is itu sekarang lagi nyangkut lah kayak gitu ya. Jadi yang saran saya bisa dipertimbangkan untuk di hold dulu gitu, jangan di cut loss dulu karena masih ada tekanan belinya masih lumayan tinggi gitu, dan dengan target 474 seperti itu harganya. 474. Nah, ya 474 itu untuk target harganya. Sorry 472. Itu adalah resisten sebelumnya. Pertanyaan sama juga untuk BRMS Pak Wilson. Oke. Kalau BRM, tadi nanti yang Aisyah tadi Pak supportnya di sini ya, biar bapaknya dengar juga, itu ada di sekitar 370 seperti itu ya untuk Aisyah. Nah kalau BRMS menarik ya, karena ini saham baru bangun ya, baru bangkit dari kubur seperti itu ya, karena dia sempat masuk di LQ50 ya, saham gocap seperti itu, ini baru bangkit lagi karena ada rumor akuisisi kemarin. Kalau BRMS sendiri, kalau kita view-nya dari technical analysis ini uptrend gitu dia. Jadi baru banget hari ini udah tembus yang namanya resistennya. Resistennya itu ada di
91 gitu ya, udah tembus. Sekarang harganya 107. Tadi bapaknya dapat di harga berapa, Mas? 85 Pak Wilson. 85. Ya, itu bagus banget ya. Jadi di hold aja bisa atau di TP setengah untuk mengamankan profit. Dengan Oke. target selanjutnya itu kita adalah di 148 gitu atau 150 sampai situ resistance selanjutnya. Masih dari komoditas untuk BRMS 85, posisi yang bagus untuk pagi Antoro di Bandung. Penutupan hari ini ada di 107. Lebih direkomendasikan untuk di hold saja terlebih dahulu. Dari sisi support dan resisten sudah disampaikan oleh Bapak Wilson tadi. Pak Wilson, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak masuk sampai sejauh ini, sambil menunggu partisipasi pemirsa IDX Channel di line telepon interaktif. Nanti kita akan lanjutkan Pak Wilson dan pemirsa bersama kami. IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi. Masih.